Pengantar Preliminary Hazard Analysis Phase. Outline, latar belakang dan konsep dasar. Definisi Preliminary Hazard Analysis. Tujuan dan manfaat phase. Waktu dan tahapan penerapan. Lingkup dan objek yang dianalisis. Metodologi phase secara umum. Tools yang umum digunakan. Hasil output dari phase. Kelebihan dan keterbatasan phase. Contoh singkat penerapan. Tujuan, memberikan pemahaman dasar tentang konsep dan peran phase dalam sistem manajemen risiko K3, membekali peserta dengan kemampuan untuk melakukan identifikasi awal bahaya pada tahap perencanaan atau desain proyek, menjelaskan metodologi umum phase dan perbedaan dengan metode analisis bahaya lainnya HAZOP, FMA, FTA, LOPA, mendorong penerapan phase sebagai langkah preventif untuk meminimalkan risiko sejak dini. Menyediakan dasar bagi analisis risiko lanjutan yang lebih detail. Latar belakang dan konsep dasar. Mengapa identifikasi bahaya awal penting? Identifikasi bahaya sejak tahap awal desain atau proyek mencegah konsekuensi besar yang mahal dan berbahaya. Pada fase konseptual, opsi teknis dan tata letak masih fleksibel sehingga perbaikan desain lebih murah. Kegagalan mendeteksi hazard awal dapat mengakibatkan rework dan keterlambatan proyek. Tuntutan hukum dan sanksi, peningkatan risiko keselamatan. Phase membantu mengarahkan fokus pada area risiko tinggi sejak dini. Konsep dasar, definisi hazard dan risk. Hazard, sumber yang berpotensi menyebabkan cedera, kerusakan, atau dampak lingkungan. Risk, kombinasi probabilitas terjadinya dan konsekuensi dari peristiwa berbahaya. Penting dipahami, hazard tidak sama dengan incident, perlu skenario dan exposure. Risk sama dengan peluang kali dampak. Phase menilai hazard pada level screening untuk memprioritaskan tindak lanjut. Posisi phase dalam siklus manajemen risiko. Phase ditempatkan di tahap awal siklus, identifikasi evaluasi awal rekomendasi pengendalian tindak lanjut. Output awal preliminary hazard list menjadi input untuk studi rinci seperti HAZOP, FMEA, LOPA, karakteristik phase, screening level, cepat dan ekonomis, menandai area risiko tinggi untuk analisis lebih mendalam, membantu memutuskan apakah desain perlu diubah sejak konsep. Nilai tambah dan dampak bisnis teknis. Phase memberikan nilai strategis dan operasional. Penghematan biaya melalui pengurangan rework desain, peningkatan keselamatan dan pengurangan insiden, prioritas studi lanjutan HAZOP, FMEA, dukungan kepatuhan regulasi dan komunikasi risiko antar tim, manfaat teknis, klarifikasi asumsi desain, penentuan kebutuhan proteksi awal, dan dasar rekomendasi pengendalian sebelum commissioning. Definisi Preliminary Hazard Analysis. Apa itu phase? Preliminary Hazard Analysis phase adalah metode screening untuk mengidentifikasi potensi bahaya pada tahap konseptual atau desain awal proyek. Phase bersifat cepat dan praktis, menilai skenario berisiko tanpa perhitungan kuantitatif mendalam. Output utama, Preliminary Hazard List (PHL) dan rekomendasi pengendalian awal sebagai dasar keputusan desain sebelum studi rinci. Karakteristik phase. Karakteristik utama phase. Screening level. Fokus pada identifikasi cepat dan prioritisasi. Multidisipliner. Melibatkan engineering, operasi, dan K3 iteratif. Diperbarui seiring perkembangan desain. Praktis dan ekonomis. Relatif cepat dan hemat biaya. Phase menghasilkan daftar awal bahaya, estimasi risiko tingkat tinggi, dan rekomendasi pengendalian awal sebagai dasar keputusan desain. Perbedaan phase dengan metode lain. Phase berfungsi sebagai penyaring awal, bukan pengganti metode rinci. Perbandingan singkat. HAZOP, studi rinci alur proses dan deviasi. FMEA, fokus pada kegagalan komponen dan efeknya. FTA, analisis akar penyebab melalui pohon kegagalan.
LOPA, menilai efektivitas lapisan proteksi secara semi-kuantitatif. FACE memberi input prioritas dan ruang lingkup untuk metode-metode tersebut. Tujuan dan manfaat FACE. Tujuan utama FACE. Tujuan utama FACE adalah melakukan identifikasi dan prioritisasi bahaya sejak tahap konseptual agar keputusan desain dapat mengurangi risiko sebelum detail engineering. FACE bertujuan mengidentifikasi skenario berisiko tinggi yang dapat menyebabkan cedera, kebakaran, atau dampak lingkungan, menentukan area yang perlu studi lanjutan HAZOP. FEMA, LOPA, memberi dasar rekomendasi pengendalian awal untuk desain yang lebih aman dan ekonomis. Manfaat keselamatan dan operasional. FACE meningkatkan keselamatan pekerja dan keandalan operasi dengan mendeteksi potensi kejadian di awal proyek. Manfaat praktis, mengurangi kemungkinan insiden, cedera, dan paparan bahan berbahaya, menentukan proteksi awal barrier fungsional, ventilasi, deteksi gas dan kebutuhan SOP, menetapkan persyaratan pelatihan, prosedur darurat, dan kontrol operasional untuk pemeliharaan aman. Manfaat teknis dan desain. FACE memberi masukan teknis agar mitigasi dapat diintegrasikan sejak awal desain, menunjukkan kebutuhan perubahan tata letak, pemilihan material, sistem proteksi, atau redundansi, mengurangi risiko desain ulang di fase akhir dan menekan biaya implementasi proteksi, memfasilitasi penyusunan spesifikasi teknis, procurement, dan schedule sehingga solusi mitigasi lebih praktis. Manfaat bisnis dan regulasi. FACE memberikan nilai bisnis dan mendukung kepatuhan regulasi melalui pendekatan preventif, mengurangi biaya rework, downtime, dan keterlambatan proyek akibat isu keselamatan terlambat terdeteksi, mendukung dokumentasi kepatuhan untuk audit, perizinan, dan demonstrasi due diligence kepada regulator, meningkatkan reputasi perusahaan, mengurangi eksposur finansial, serta memperkuat kepercayaan stakeholder dan investor. Waktu dan tahapan penerapan. Waktu penerapan FACE. Kapan FACE dilakukan? Idealnya pada fase konsep dan early design ketika opsi teknis masih fleksibel. Lakukan juga sebelum commissioning, menjelang modifikasi besar, atau saat studi kelayakan. FACE efektif jika diulang saat milestone desain berubah. Konsep fit detailed design, melakukan FACE lebih awal mengurangi biaya rework dan mempercepat keputusan mitigasi. Tahapan penerapan FACE, langkah umum, persiapan, tentukan scope, tim multidisipliner, dokumen desain awal, identifikasi hazard, sumber manusia, peralatan, material, lingkungan, skenario dan penyebab, uraikan pemicu dan jalur kejadian, analisis dan estimasi risiko, nilai konsekuensi dan probabilitas low high, rekomendasi awal dan dokumentasi, kontrol teknis atau administratif, tindak lanjut ke studi rinci HAZP atau FMEA atau LOPA. Lingkup dan objek yang dianalisis. Lingkup umum FACE. Lingkup FACE mencakup area yang berpotensi menimbulkan risiko signifikan pada tahap awal desain atau proyek. Fokus utama adalah sistem proses industri kimia, migas, energi, manufaktur, sistem utilitas uap, gas, listrik, dan antarmuka antara subsistem. FACE juga relevan untuk proyek konstruksi baru, ekspansi fasilitas, serta perubahan operasional besar yang mengubah alur kerja atau eksposur bahaya. Objek yang dianalisis. Objek analisis FACE meliputi sistem proses reaktor, kolom, pompa, pipa, peralatan dan utilitas tangki, sistem HVAC, panel listrik, proyek konstruksi atau instalasi baru dan area kerja sementara, aktivitas kerja berisiko hot work, confined space, pengangkutan bahan berbahaya. FACE memfokuskan pada sumber bahaya dan interaksi antar objek. Kriteria pemilihan objek dan contoh aplikasi. Kriteria pemilihan.
potensi konsekuensi material berbahaya, energi tinggi, kompleksitas sistem, frekuensi aktivitas, dan dampak lingkungan atau operasional. Contoh aplikasi singkat, pabrik LPG, sistem penyimpanan dan distribusi gas risiko kebocoran atau kebakaran, proyek kelistrikan, panel dan proteksi tanah risiko sengatan atau ERC, flash, proyek konstruksi, angkat atau turunkan beban risiko jatuh dan tabrakan. Metodologi FAST secara umum. Gambaran umum metodologi FAST. FAST mengikuti alur sistematis. Persiapan identifikasi penentuan skenario, analisis konsekuensi estimasi risiko rekomendasi dokumentasi, pendekatan bersifat iteratif dan multidisipliner. Tujuan utama adalah menemukan hazard kritis pada level screening dan menyediakan dasar untuk studi lanjutan HAZOP atau FME atau LOPA. Waktu penerapan disesuaikan dengan milestone desain. Identifikasi hazard sumber bahaya. Identifikasi dimulai dari sumber, metode umum, checklist, brainstorming, what if, review dokumen, kunjungan lokasi, sumber utama, manusia human error, peralatan kausan, malfungsi, material berbahaya, reaktif, lingkungan cuaca, seismik. Tim multidisipliner memetakan eksposur dan titik lemah antarmuka untuk membentuk PHL. Catat asumsi awal dan kebutuhan data untuk verifikasi lebih lanjut. Menentukan penyebab dan skenario. Dari hazard teridentifikasi, uraikan pemicu initiating events dan rangkaian kejadian yang mungkin terjadi. Fokus pada jalur kegagalan. Pemicu kegagalan fungsi eksposur konsekuensi, contoh pemicu, korosi pipa, human error saat isolasi, overpressure. Buat skenario singkat atau diagram alur untuk memperlihatkan mekanisme kecelakaan yang perlu dinilai lebih lanjut sebelum analisis rinci. Analisis konsekuensi dan estimasi risiko. Nilai konsekuensi cedera, kerusakan, lingkungan, bisnis dan tentukan tingkat keparahan. Estimasi probabilitas menggunakan kategori kualitatif rendah tinggi atau semi kuantitatif bila data tersedia. Gunakan matriks risiko untuk memetakan probabilitas bias konsekuensi dan menandai skenario prioritas. Hasil mengarahkan kontrol awal, keputusan desain, dan kebutuhan studi lanjutan. Dokumentasi dan tindak lanjut. Dokumentasikan secara rinci untuk audit dan tindak lanjut. Preliminary Hazard List PHL, tabel analisis risiko dan asumsi, rekomendasi kontrol awal dan tindakan owner, target waktu, rekomendasi studi lanjutan HAZOP atau FME atau LOPA. Jadwalkan review berkala dan update saat desain berubah. Dokumentasi menjadi bukti due diligence untuk perizinan. Simpan versi revisi dan lampiran bukti teknis untuk memudahkan pelacakan keputusan. Tools yang umum digunakan. Checklist dan template. Checklist dan template adalah alat primer untuk FAST, memuat elemen yang harus ditinjau peralatan, material, aktivitas, antarmuka. Checklist mempercepat identifikasi hazard standar dan memastikan konsistensi antar tim. Template hasil analisis membantu format PHL, tabel risiko, asumsi, dan rekomendasi sehingga dokumentasi siap untuk audit dan tindak lanjut. Gunakan versi yang disesuaikan menurut sektor dan fase desain. Brainstorming dan workshop tim. Brainstorming menyediakan pendekatan kreatif untuk mengungkap hazard tersembunyi melalui sesi workshop multidisipliner. Fasilitator memimpin sesi what if, penggalian skenario kritis, dan diskusi terstruktur. Libatkan engineering, operasi, K3, procurement, dan kontraktor agar perspektif komprehensif. Output diverifikasi, daftar hazard awal, asumsi kritis, dan prioritas tindak lanjut yang disetujui tim. What if analisis dan checklist terperinci. What if adalah teknik berpikir skenario. Ajukan pertanyaan what if untuk pemicu potensial,
kegagalan fungsi, dan konsekuensi, dikombinasikan dengan checklist terperinci. Metode ini mengeksplorasi jalur kegagalan yang tidak terlihat dan memunculkan control point awal. Kelebihan, fleksibel, cepat, mudah didokumentasikan, ideal sebagai basis untuk studi lanjutan atau pengaplikasian analisis semi kuantitatif. Matriks risiko dan dokumentasi pendukung. Matriks risiko probabilitas vs konsekuensi memetakan prioritas dan memandu rekomendasi pengendalian. Dokumentasi pendukung meliputi diagram layar proses, tabel skenario, foto lokasi, data MSDS, hasil pengukuran, dan catatan asumsi. Pastikan setiap rekomendasi tercatat dengan owner, prioritas, dan target waktu. Arsipkan revisi untuk audit, verifikasi, dan pelacakan tindakan mitigasi. Hasil output dari FAS. Preliminary Hazard List, PHL. Output utama FAS adalah Preliminary Hazard List (PHL), berisi daftar awal potensi bahaya yang diidentifikasi dari sistem, peralatan, aktivitas, dan lingkungan. PHL mencatat sumber bahaya, kondisi pemicu, serta kemungkinan dampaknya. Daftar ini menjadi peta awal untuk menentukan area kritis yang perlu diperiksa lebih dalam melalui metode lanjutan seperti HAZOP atau FMA. Tabel analisis risiko. FAS menghasilkan tabel risiko yang menghubungkan setiap hazard dengan tingkat probabilitas dan konsekuensi, biasanya menggunakan kategori kualitatif rendah sampai tinggi dalam matriks risiko. Tabel ini membantu menentukan prioritas pengendalian dan memfokuskan sumber daya pada skenario dengan dampak paling signifikan. Catatan asumsi penting dicantumkan untuk transparansi. Contoh tabel FAS. Rekomendasi pengendalian risiko. Selain daftar bahaya, FAS menghasilkan rekomendasi pengendalian awal baik teknis maupun administratif. Contoh, perubahan desain tata letak, proteksi tambahan, prosedur darurat, atau kebutuhan pelatihan. Rekomendasi ditulis jelas dengan penanggung jawab, prioritas, dan target waktu agar dapat ditindaklanjuti. Ini membantu manajemen mengambil keputusan lebih cepat sebelum proyek berlanjut. Bahan untuk analisis lanjutan. Hasil FAS tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi input awal untuk analisis risiko yang lebih rinci seperti HAZOP, FMEA, FTA, atau LOPA. Dokumen FAS memperlihatkan ruang lingkup, asumsi, dan prioritas awal sehingga studi lanjutan dapat fokus pada area paling kritis. Dengan demikian, FAS mempercepat proses manajemen risiko dan memastikan sumber daya digunakan secara efektif. Kelebihan dan keterbatasan FAS. Kelebihan FAS. FAS memiliki beberapa keunggulan strategis, cepat dan murah, tidak memerlukan data detail, cocok di tahap awal desain, praktis, membantu tim proyek mengenali hazard besar sejak dini, fleksibel, dapat diterapkan pada berbagai industri dan jenis proyek, mengarahkan studi lanjutan, memperjelas area risiko tinggi untuk HAZOP, FMA, atau LOPA. Dengan karakteristik ini, FAS berfungsi sebagai alat awal yang efektif untuk pengambilan keputusan desain dan keselamatan. Keterbatasan FAS. Meski bermanfaat, FAS memiliki keterbatasan signifikan. Hasil masih umum, tidak menggambarkan detail teknis sistem, kurang kuantitatif, sehingga estimasi risiko bersifat kualitatif. Perlu verifikasi, hasilnya harus divalidasi dengan studi rinci, tergantung pada pengalaman tim, karena metode banyak menggunakan judgement. Oleh karena itu, FAS tidak boleh dianggap final, melainkan titik awal dalam siklus manajemen risiko. Contoh singkat penerapan. Penerapan pada industri LPG. Dalam pabrik LPG, FAS digunakan untuk meninjau potensi bahaya utama,
kebocoran gas dari tangki, pipa, atau valve. Risiko kebakaran dan ledakan akibat akumulasi gas di area terbatas. Paparan pekerja terhadap gas bertekanan tinggi. Rekomendasi awal dapat berupa sistem deteksi gas, perbaikan tata letak, ventilasi alami, serta prosedur darurat, analisis lanjutan HAZOP atau LOPA, kemudian memvalidasi efektivitas pengendalian tersebut. Penerapan pada proyek kelistrikan. Dalam proyek instalasi kelistrikan, FES membantu mengidentifikasi bahaya sengatan listrik saat pemasangan panel atau kabel ERC flash yang dapat menyebabkan luka bakar serius, kebakaran akibat hubung singkat atau overload. Rekomendasi awal, penambahan grounding, proteksi arus lebih, pelatihan pekerja, dan penyusunan prosedur lockout atau tagout. Hasil FES kemudian dipakai sebagai input untuk analisis lebih rinci seperti FMEA atau studi proteksi sistem.